Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bertemu lagi pada ibadah GBS secara online untuk hari ini Minggu tanggal 6 Desember 2020. Mari kita awali ibadah kita dengan kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa kami dapat mengikuti ibadah ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Walaupun ibadah kami dilakukan secara online Bapa, kami percaya Tuhan hadiran-Mu tetap ada bersama kami. Dan kami percaya Engkau siap memberkati kami ya Bapa. Kami akan memuji memuliakan Engkau Tuhan, menyembah Engkau, bahkan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari urapi setiap kami yang bertugas maupun yang menyaksikan ibadah ini, kiranya Engkau memberkati kami, dan kami percaya apapun masalah yang kami hadapi, Engkau sanggup untuk membebaskan kami dari segala masalah kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kalau kita ada pada saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu kita akan menyembah, memuji, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, sebab hanyalah Tuhan yang layak disembah dan dipuji. Besarkan Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya.
Yesus Allah perkasa, amin saudara. Dia membuat kita lebih daripada pemenang atas segala apa yang kita hadapi. Lebih daripada pemenang, kita nyanyikan lagu ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, bernanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Puji Tuhan, kita telah dibuat Tuhan lebih daripada pemenang atas segala apapun yang kita hadapi, atas masalah penyakit yang kita alami. Tuhan sanggup untuk menyembuhkan setiap kita. Mari sebelum kita terima firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Lingkupiku dengan sayapmu,
Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Engkaulah Allahku, Engkaulah Tuhanku. Kau bawa kami melewati badai hidup ini, Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Engkau baik bagi kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari pakai hamba-Mu yang Kau siapkan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi jawaban bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kuduskan hati kami, telinga kami, saat kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu bekerja dan masuk dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Apa
kabar Bapak Ibu yang ada di rumah? Saya yakin dan percaya kita akan tetap semangat di dalam menghadapi COVID-19 ini. Gak enak rasanya kita kembali lagi seperti streaming, tetapi terus kita berharap kepada Tuhan agar ada suatu terobosan untuk dalam bulan ini menghadapi COVID-19 ini. Gak panjang lebar, saya akan membagikan apa yang saya dapat. Kita sama-sama belajar, menyimak, mempelajari apa yang Tuhan katakan dalam minggu ini. Ya, di awal bulan Desember kita berharap datangnya kebaikan, kesembuhan, mujizat untuk terjadi perubahan dalam menghadapi COVID-19 ini. Saya mempunyai 3 kunci kekuatan untuk menantikan janji Allah yang akan kita terima dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, yang pertama adalah kita tahu kita mempunyai tangan. Ya, kita mempunyai tangan. Apa sih gambaran dari tangan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita? Yaitu tangan adalah gambaran dari segala yang kita kerjakan dan penyembahan yang kita lakukan. Tangan berbicara yaitu mengkiaskan tentang mengkuatkan tangan kita yang lemah dan lesu. Mungkin kita akan merasa capek, merasa letih, merasa lesu ya dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk memberikan tips, yaitu 3 kunci kekuatan yang ada dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang kita nantikan daripada Allah. Yaitu apa? Jadilah pribadi yang tidak mudah menyerah terhadap situasi yang sulit. Ya, ini hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita, yaitu apa? Selalu mudah menyerah terhadap situasi, dan inilah yang menghambat janji-janji Allah itu datang dalam kehidupan kita. Karena apa? Pribadi kita selalu mudah menyerah ya terhadap situasi yang kita hadapi. Mari, kunci yang pertama adalah untuk tangan kita, yaitu adalah jadilah pribadi yang tidak mudah menyerah terhadap apa? Situasi yang sulit. Kedua, angkatlah tangan kita dan kuatlah penyembahan pribadi kita. Nah, sekarang saat ini gereja sudah ditutup kembali. Maksudnya bukan ditutup selamanya, tetapi tidak berkumpul kembali. Yaitu kita melakukan kembali ke back to the streaming. Ya, gak enak rasanya. Ya, ngomong sendiri, menghadap di kamera. Ya, gereja di waktu sebelum ada COVID aja sudah ada yang malas-malasan, apalagi kayak gini. Tetapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu di rumah, walaupun streaming, tetap mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Kunci kekuatan untuk menantikan janji Allah, yaitu yang kedua adalah angkat tanganmu, kuatkanlah penyembahan dirimu. Ya. Kita enggak berbakti di rumah, kita harus mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu untuk apa, Pak? Menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ya. Diperbanyak penyembahan, pemujian, dan pengagungan kepada Tuhan. Yang ketiga, ketekunan memang paling diperlukan dalam situasi sulit. Dikala kita menghadapi situasi yang sangat sulit, kita diperlukan ketekunan yang kuat. Karena apa? Ketika kita dengan tekun menghadapi situasi apapun, apalagi COVID-19 ini, maka
Allah yang memanggil kita itu adalah Allah yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita kalau kita tekun. Mazmur 134 ayat 2 mengatakan, angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kita harus mengangkat tangan kita. Kalau sekarang ini kita ibadahnya harus di rumah, dengarkan rekaman video, live streaming dan lain sebagainya, ya. Dibilang katakan Mazmur 134 ayat 2, angkat tanganmu ke tempat yang kudus, pujilah Tuhan. Itulah gunanya tangan dalam 3 kunci untuk menantikan janji Allah. 3 kunci yang kedua adalah lutut. Lutut ini berbicara tentang kehidupan kita, doa kita, penundukan hati kita. Itu berbicara apa yang saya katakan kunci, 3 kunci kekuatan untuk menantikan janji Allah, yaitu lutut. Lutut digunakan untuk berdoa. Jadi saya mau katakan saat-saat ini teguhkanlah lutut-lutut yang goyah, yang sudah malas-malas berdoa, menyembah Tuhan ya, aras-arasen. Sekarang ayo kita harus rajin, harus menguatkan kehidupan kita, lutut kita ini dengan cara apa? Menyembah dan berdoa. Saya katakan kuatkan doamu mulai sekarang, minta sama Tuhan. Suami istri dipulihkan, anak cucu mantu dipulihkan, pekerjaan kita dipulihkan, dunia kita dipulihkan, ya. Saya pasti merasakan bahwa semua umat di dunia berdoa untuk apa? Terlepas dari COVID-19. Saya katakan segigih apapun, sekuat apapun dalam bekerja, pekerjaan kita, usaha kita, itu tentu akan beda hasilnya bila kita berdoa dengan senantiasa. Pasti akan beda hasilnya. Itulah kunci kedua, yaitu apa? Lutut kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Berbicara tentang lutut yang kedua, menanggalkan segala kekhawatiran dan membangun kehidupan doa yang disertai dengan rasa ucapan syukur. Sekarang saya mau katakan, saya mau anjurkan kepada Bapak Ibu di rumah, khususnya yang mendengarkan firman ini. Tanggalkan semua kekhawatiran. Semua takut COVID-19, semua takut untuk keluar ke rumah, semua takut untuk saling berdekatan, ya. Tetapi kita terus andalkan Tuhan. Hilangkan rasa kekhawatiran. Kita mendengar hari Senin atau hari Minggunya Gunung Merapi meletus. Saya enggak dengar sama sekali. Saya tidur enak. Katanya jam 2 terjadi, ya. Pagi-pagi saya ditelepon teman saya dari Lumajang. Kamu baik-baik saja? Iya, saya baik. Kenapa? Kamu enggak dengar Gunung Merapi meletus jam 2? Enggak tuh, saya tidur enak ngorok itu. Terus rekan-rekan pendeta saya juga nanya, Lumajang gimana keadaannya? Baik. Kami cuma terimbas karena debunya saja. Dan kami tidak mengharapkan lava itu sampai Pasirian, bahkan sampai ke Lumajang.
Dan itu saya katakan, wah Tuhan luar biasa. Tanggalkan kekhawatiran kita. Karena hidup kita semuanya telah kita serahkan kepada Tuhan. Mati hidup ada di dalam tangan Tuhan. Ya, lutut dan ucapan syukur itu kita harus lakukan setiap hari, baik itu dalam suka maupun duka. Mengenai lutut, saya mengajak Bapak Ibu saudara di rumah untuk membuka Alkitab 1 Raja-Raja 8 ayat 54. Bapak Ibu menyimak, saya akan membacakan. 1 Raja-Raja 8 ayat 54. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan. Setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Nah itu tadi saya katakan, teguhkan, kuatkan lutut-lutut kita yang sudah goyah. Ya, saat-saat ini banyak orang takut, ya, banyak orang takut, khawatir. Tetapi Salomo mengatakan bahwa di 1 Raja-Raja 8 ayat 54, ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Sebagai orang Kristen yang sejati, sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, saya anjurkan, saya tekankan khususnya para pelayan-pelayan Tuhan, ya, baca firman Tuhan setiap hari. Berdoalah setiap hari. Karena apa? Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Saya enggak mau mengkait-kaitkan COVID-19, kejadian Gunung Merapi meletus dengan hari kiamat. Tanda-tanda Tuhan mau datang, enggak, itu lain. Enggak ada sangkut pautnya. Tetapi apa? Kita diajar untuk berjaga-jagalah setiap hari. Yang dijaga apa? Kehidupan kita, ketekunan iman kita, ketekunan pengharapan kita, kepercayaan kita yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Ya, ayo baca firman Tuhan setiap hari, berdoalah setiap hari, supaya apa? Janji-janji Tuhan itu akan digenapi. Kita akan mengalami kesembuhan, pemulihan. Ya. Ketiga, tiga kunci kekuatan janji-janji Tuhan, yaitu apa? Hati. Hati kita tergantung dari kita. Hati ini mau diletakkan di mana dan bertahta di mana. Tuhan mau kita taruh, mau kita letakkan. Untuk supaya hati kita ini bersih, hati kita ini merasa tenang, ya, hati kita ini tidak cemburu, tidak ya hal-hal yang negatif lah. Apa yang harus kita renungkan? Yang kita renungkan adalah yang kita masukkan dalam kehidupan kita, khususnya hati kita adalah apa? Perenungan firman Tuhan. Berdoa, menyembah, dan lakukan itu apa? Siang dan malam. Ketika kita menyimpan firman Tuhan, maka firman itu akan menguatkan iman kita. Ketika iman kita dikuatkan, maka janji-janji Tuhan itu akan kita lihat, akan kita terima. Dan bukan hanya itu aja. Firman akan menuntun kita
ke jalan yang benar. Sekali lagi saya mau katakan, sebagai umat Kristen yang sejati, yang kita harus lakukan adalah apa? Kuatkan tangan kita yang lemah. Ya. Ketekunan kita untuk apa? Berdoa dan penundukan hati kita di hadapan Tuhan. Dan ketiga apa? Hati kita. Hati kita harus dijaga. Hati kita ini harus dilindungi. Dilindungi dari apa? Hal-hal yang buruk. Saya tidak panjang lebar. Kesimpulan dari semuanya ini, saya mau katakan bahwa Tuhan mau kita menjadi pribadi yang kuat dalam menantikan janji-janjinya. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang kuat untuk menantikan janji-janjinya. Saya berbicara tadi, tangan adalah gambaran dari segala yang kita kerjakan dan penyembahan kita. Lutut adalah apa? Berbicara mengenai kehidupan doa kita, penundukan hati kita. Saya mau katakan, gembala enggak tahu, suami istri enggak tahu. Yang tahu kehidupan kita, hati kita, ketekunan kita, yaitu apa? Pribadi kita dengan Tuhan. Dan yang terakhir adalah hati. Kita mau taruhkan Tuhan di mana? Kita mau posisikan Tuhan itu di mana? Itulah jawaban yang bisa kita pilih adalah apa? Diri kita sendiri. Tuhan tinggal menyodorkan, kita yang melakukan. Tuhan tinggal kasih, kita yang akan melakukan. Saya mau kesaksian sedikit. Tentang 3 kunci kekuatan ini yang dialami oleh istri saya ya di Belanda, menghadapi para pelayan-pelayan Tuhan ya yang menyimpang dari Tuhan. Saya ngelihat beliau merasakan kok kebenaran itu kok sulit. Melakukan suatu kebenaran itu kok malah dibenci. Saya katakan sampai stres ya, sampai stres. Saya bilang untuk melakukan kebenaran itu memang harus ada bayar harga dan itu akan dikucilkan. Dan ternyata memang benar. Saya katakan apa? Kalau Tuhan bilang tumpas basmi dibasmi ya. 3 hari kemarin baru mengalami kemenangan, walaupun dicaci maki, walaupun dikucilkan, walaupun ya banyaklah hal. Tetapi istri saya sudah mengambil keputusan bahwa saya berhenti dari tim ini. Dia bilang, saya berhenti dari tim ini. Dan Tuhan mengatakan, saya bilang gimana? Saya udah merasa bebas. Saya udah merasa lepas dari beban ini. Kemenangan itu ada. Makanya saya katakan mengikut Tuhan untuk menantikan janji-janji Tuhan. Yaitu apa? Ketiga itu apalah? Jaga tangan kita. Jaga lutut kita. Jaga hati kita. Terima kasih. Tuhan memberkati dan saya akan serahkan kepada acara selanjutnya. Kita akan menghadapi perjamuan suci ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk di dalam perjamuan kudus. Kita bersyukur buat kasih Allah yang begitu ajaib di dalam kehidupan kita. Dia menyerahkan hidupnya untuk mati di kayu salib supaya kehidupan kita beroleh damai, diperdamaikan dengan Bapa di surga. Sekalipun di dalam hidup ini di dunia
dunia penuh pergumulan, penuh tantangan, tetapi di dalam Kristus kita menjadi umat pemenang. Seperti firman-Nya, supaya kita selalu mengangkat hati kita, tangan kita untuk kita memuji, menyembah, berdoa, merenungkan firman-Nya setiap saat, supaya kita boleh menerima lawatan Allah di dalam kehidupan kita. Kita menyanyi pujian yang bersyukur. Kita bangkit berdiri, kita angkat roti di sebelah kanan lebih tinggi dari kepala kita. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Bersyukur hari ini Tuhan, di bulan Desember, sebentar kami mengakhiri tahun ini, kami masih makan bersama-sama dengan Engkau. Lewat perjamuan kudus kami mengenal kasih Allah yang sempurna dan nyatakan di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami hidup di tengah-tengah pandemi penuh tantangan, banyak yang menakutkan di sekitar kami, tetapi kami tahu kasih Allah tidak pernah meninggalkan kami. Lewat bukti kasih-Mu, kami dibawa di dalam pengharapan untuk berkemenangan di dalam Engkau. Tuhan, kami akan makan bersama-sama dengan Engkau. Sebelum kita makan perjamuan kudus, dengan kata firman Tuhan. Pada malam terakhir Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Makanlah, inilah tubuhku yang sudah dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu makan minum tubuh dan darah, engkau memperingati sengsara, kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan Kristus yang kedua kali untuk menjemput kita sekalian." Bapak Ibu yakin dipersekutukan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya, dengan iman, katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Kita makan bersama-sama. Firman Allah berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bapak Ibu yakin bersekutukan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya.
kita bersyukur kasih-Nya yang luar biasa selalu bersama-sama dengan kami. Dia tidak pernah meninggalkan kita di tengah-tengah kesusahan dunia ini. Kemenangan demi kemenangan, kasih karunia Allah menyertai kita supaya kita menjadi umat pemenang, lebih dari pemenang, sehingga kami boleh mengangkat tangan kami selalu, kami memakai lutut kami untuk menyembah, memuji Engkau, karena di dalam hal ini kami menerima kemenangan, sukacita, kemerdekaan yang Engkau berikan kepada kami sebagai umat-umat yang percaya. Kami percaya bersama dengan Engkau, kami akan menjadi umat lebih dari pemenang. Itulah janji-Mu, kami raih janji itu bersama Engkau. Kami akan menang. Sebab itu Tuhan menaikkan kebenaran. Kami terus memuji nama, kami mengangkat tangan, karena kami tahu ketika kami mengangkat tangan, Tuhan turun tangan menolong kami, menyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang kekurangan dicukupkan, kami yang tidak ada damai sejahtera Allah selalu menyertai kami. Wala masikina inara masyata karula mayana masih. Terima kasih Tuhan, terima kasih lewat penebusan-Mu, lewat karya-Mu kami dibawa menjadi umat yang lebih dari pemenang. Berkati seluruh jemaat-Mu, baik yang di rumah, baik yang ada dimanapun, yang sakit Engkau sembuhkan mereka, karena kami tahu Engkaulah penolong kami satu-satunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Pulanglah jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami percaya berkat Allah, kekuatan yang baru, kesembuhan yang dari Ilahi itu akan dinyatakan di dalam kehidupan. Kekuatan untuk kami terus mengiring Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Berkat yang daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita sekalian, baik yang di rumah, baik yang ada dimanapun. Kami percaya tangan Tuhan selalu menyertai kami semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin.